Perkenalkan, nama saya Lesti Anjali Tajo. Saya dari kelas Psikologi B dengan NIM 270-254. Saya akan mempresentasikan materi yang saya pilih, proses kognitif kompleks. Yang pertama, apa itu konsep? Konsep adalah elemen dari kognitif yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi. Bayangkan jika kita di dunia kita tidak memiliki konsep, maka masalah sepele pun kita tidak dapat menyelesaikannya. Yang kedua, mempelajari ciri-ciri konsep. Aspek penting dari pembentukan atau informasi konsep adalah mempelajari ciri utamanya, atributnya atau karakteristiknya. Ini adalah elemen pendefinisian suatu konsep, dimensi yang membuatnya berbeda dari konsep lain. Misalnya dalam konsep buku, ciri utama adalah lembaran kertas, yang kedua dijilid menjadi satu, dan yang ketiga berisi huruf cetak dan gambar dalam urutan yang mengandung arti. Yang ketiga, mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Satu aspek penting dari pengajaran konsep adalah mendefinisikan secara jelas dan memberi contoh yang cermat. Strategi contoh aturan adalah salah satu cara yang efektif. Berpikir adalah mengelola dan mentransformasikan informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk suatu konsep. Bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Yang pertama, penalaran. Penalaran adalah pemikiran logis yang menggunakan logika, induksi, dan deduktif untuk menghasilkan kesimpulan. Penalaran dibagi menjadi bagian, yaitu penalaran eduktif. Penalaran eduktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum. Misalnya, saat murid kelas sastra hanya membaca beberapa puisi Charlie Anwar dan diminta menarik kesimpulan tentang sikap umum dari puisinya, maka dia diminta menggunakan penalaran induktif. Saat murid ditanya apakah konsep yang dipelajari di kelas matematika berlaku untuk bidang lain seperti bisnis dan sains, sekali lagi dia harus menggunakan penalaran induktif. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran dari umum ke spesifik. Misalnya saat para psikolog menggunakan teori dan intuisi untuk membuat prediksi, kemudian mengevaluasi prediksi ini dengan menggunakan observasi lanjutan, maka mereka sedang menggunakan penalaran deduktif. Yang kedua, pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif dan melibatkan evaluasi bukti. Ada beberapa yang dapat digunakan seorang guru untuk memasukkan pemikiran kritis dalam pengajaran mereka. Yang pertama, jangan hanya tanyakan tentang apa yang terjadi, tetapi tanyakan juga bagaimana dan mengapa. Yang ketiga, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan tersebut. Dalam sebuah riset pembuatan keputusan, investigator mempelajari cara orang mempertimbangkan biaya dan memanfaatkan dari berbagai hasil keputusan. Mereka menemukan bahwa orang memilih hasil dengan nilai yang diharapkan tertinggi. Yang keempat, berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem. Yang berikut, pemecahan problem. Pemecahan problem adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan, misalnya membuat proyek untuk pekan raya, menulis makalah, atau mengajak komunitas agar lebih sadar lingkungan. Langkah-langkah dalam pemecahan problem: yang pertama, mencari dan memahami problem. Yang kedua, menyusun strategi pemecahan problem yang baik. Yang ketiga, mengeksplorasi solusi. Yang keempat, memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Rintangan dalam pemecahan problem. Yang pertama, fiksasi. Fiksasi adalah menggunakan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat solusi dari sudut pandang baru yang segar. Orang mudah terpaku pada satu strategi tertentu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kekurangan motivasi dan persistensi. Jika seorang sudah sangat terampil dalam memecahkan masalah, orang tersebut
akan sulit melakukannya jika tidak punya motivasi untuk menggunakan kemampuannya itu. Yang berikut transfer. Transfer terjadi ketika seorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi baru. Misalnya seorang murid belajar konsep matematika dan kemudian menggunakan konsep ini dalam pemecahan soal sains, maka dia telah melakukan transfer. Tipe-tipe transfer. Yang pertama, transfer dekat. Terjadi ketika keadaan sama. Contohnya, ketika seorang belajar mengetik di mesin ketik, kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengetik keyboard di komputer. Contoh lain seperti belajar sepeda dan motor. Yang kedua, transfer jauh. Transfer belajar ke situasi yang sangat berbeda dari situasi pembelajaran sebelumnya. Contohnya, apabila murid mendapat tugas paruh waktu di perusahaan arsitektur dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya pelajaran geometri di sekolah untuk membantu arsitek menganalisis problem, maka di sini terjadi transfer jauh. Yang ketiga, transfer jalur rendah. Terjadi ketika pengetahuan sebelumnya secara otomatis dan biasanya secara tak sadar ditransfer ke situasi lain. Misalnya ketika seorang membaca dan menemui kalimat baru dalam bahasa ibu, mereka bisa membacanya secara otomatis. Yang keempat, transfer jalur tinggi. Transfer yang dilakukan dengan banyak usaha dan secara sadar. Misalnya seorang murid belajar tentang menentukan tujuan. Beberapa bulan kemudian murid tersebut memikirkan bagaimana subgolling bisa membantunya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang panjang di pelajaran sejarah, maka ini akan adalah transfer jarak jauh. Jadi kesimpulannya untuk kita dari materi ini, pemahaman terhadap konsep merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman konsep harus diajarkan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, siswa dapat mendefinisikan objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman konsep yang dibangunnya sendiri. Siswa diharapkan tidak hanya mendapat menghafalkan sesuatu objek berdasarkan pengetahuan yang sudah terpola, tetapi siswa juga mampu mendeskripsikan objek dengan penalarannya sendiri. Terima kasih, semoga dari materi yang saya bawakan dapat membantu teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih.